Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh berkah. Sholawat serta salam tetap kita panjatkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana kita ditunjukkan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Tak lupa kepada sobat muda semua dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Muda Berdakwah. Sobat muda, di balik tren media sosial yang kian menggila, ada satu hal yang perlahan-lahan mulai terkikis. Apa itu? Yaitu rasa malu. Masihkah kita peduli pada akhlak atau viral sebagai segalanya? Tren joget-joget di dalam aplikasi TikTok contohnya. Di era digital yang semakin maju, banyak orang berlomba-lomba menciptakan konten dari hanya ingin meraih popularitas, misalkan subscriber, like, atau follower. Tak jarang seorang rela melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan norma dan etika. Lantas, bagaimana posisi nilai-nilai keislaman dalam fenomena ini? Bukankah rasa malu adalah bagian dari keimanan? Kali ini saya akan membahas tentang fenomena hilang moral demi viral. Yang sering kita lihat di media sosial, banyak orang yang melakukan tindakan yang tidak terpuji hanya untuk mendapatkan perhatian dan popularitas di media sosial. Di tengah gempuran tren media sosial, kita patut khawatir akan lunturnya nilai-nilai akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam menjaga rasa malu. Banyak yang mengabaikan batasan moral demi mendapatkan perhatian di dunia maya. Dalam Islam, moral adalah salah satu aspek yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa moral adalah salah satu tujuan utama dari ajaran Islam. Namun dalam era digital ini kita seringkali melihat orang-orang melakukan tindakan yang tidak terpuji hanya untuk mendapatkan viral. Mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti berbohong, korupsi, berkata kotor terhadap orang lain, menghina orang lain, atau bahkan melakukan tindakan yang tidak senonoh hanya untuk mendapatkan perhatian dan popularitas. Banyak contoh video-video yang ada di dalam TikTok ataupun di dalam Instagram. Pacaran dinormalisasi, di lingkungan sekolah jalan berdua bergandengan tangan. Ya, kemudian guru diserang oleh murid hanya karena masalah sepele. Atau bahkan wali murid menyerang guru karena anaknya dipotong rambutnya.
Bisa jadi itu hanya karena kesalahpahaman. Tindakan seperti ini sangat berbahaya karena dapat merusak moral dan akhlak kita. Ketika kita melakukan tindakan yang tidak terpuji hanya untuk mendapatkan viral, kita akan kehilangan rasa malu dan kehilangan moral kita. Namun, ironisnya, sebagian dari mereka mengaku sebagai muslim, tetapi justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, semata-mata demi viral. Padahal Islam sangat menekankan pentingnya rasa malu sebagai bagian dari akhlak yang luhur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u syu'batu minal iman." Malu merupakan bagian dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa rasa malu bukanlah kelemahan, melainkan karakter mulia yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Rasa malu akan mencegah seseorang dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, serta mendorong untuk senantiasa berada di jalan kebaikan. Rasa malu bukan hanya ditampakkan dengan cara kita berpakaian, ya kan? Tapi rasa malu itu juga ditunjukkan oleh seorang muslim atau muslimah dengan cara berjalan, cara berbicara, cara memandang, dan cara berpikirnya. Dan itu semua tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan mempelajari dan mengimani apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Sobat muda, jika kamu kalah dalam gaya, maka menanglah dengan etika. Jika kalah di dalam harta, maka menangkanlah dalam istiqomah. Jika kalah di dalam rupa, maka menangkanlah di dalam akhlak. Jika kalah di dalam dunia, maka menangkanlah di dalam akhirat. Sobat muda, jika muslimah kehilangan rasa malu, maka hilang pula batas untuk menjaga diri dari pandangan laki-laki. Karena para laki-laki, mata adalah karunia tertinggi. Segala apa yang tampak mata bisa membuatnya terlena. Sedikit saja lengah, susah baginya untuk mengalah. Maka para muslimah, bantulah para lelaki untuk menjaga pandangannya dan jadikanlah dirimu berharga. Jadi sobat muda, mari kita jaga moral kita dan tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji hanya untuk mendapatkan viral. Masih banyak konten kreator, ya kan, yang bisa kalian lihat seperti mendengarkan kajian-kajian, mengikuti tren hijabers seperti itu. Tetapi buatlah tren kalian sendiri dan menjadi versi terbaik kalian. Maka kita gunakan media sosial ini dengan bijak dan bertanggung jawab, serta selalu ingat bahwa moral adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam Islam. Sobat muda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita, keluarga dan orang tua kita. Dan semoga kita selalu mendapatkan keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah kultum yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.